Hai hai, apa kabar semuanya? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, pada kali ini Bu Guru masih membahas materi mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Semoga kalian masih ingat ya. Nanti Bu Guru akan beri pertanyaan mengenai itu di Zoom. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep gerak, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Oke, selamat menyaksikan. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan kalian baca dulu. Oke, sebelum Bu Guru menjelaskan mengenai hukum Newton, Bu Guru akan membahas dulu mengenai gaya. Nah, simak gambar ini. Nah, ini contoh ya. Misalnya ini Ani sedang menarik kambingnya. Kayaknya dia kesusahan banget untuk menarik kambingnya. Nah, di sini Ani memberikan gaya kepada kambingnya. Si Ani menarik kambingnya. Nah, kata menarik itu adalah sebuah gaya. Nah, jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Gaya ini dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh gaya. Gaya dibedakan menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh dari gaya sentuh seperti pada gambar berikut ini. Budi mengangkat barbel. Budi ini menyentuh barbel ini sehingga barbel dapat bergerak. Nah, ini adalah contoh dari gaya sentuh. Contoh dari gaya tak sentuh seperti pada gambar ini, antara magnet dengan kunci pas. Magnet dan kunci pas ini tidak saling bersentuhan, tetapi kunci pas tersebut dapat bergerak menuju ke magnet. Nah, ini adalah contoh dari gaya tak sentuh. Silahkan kalian mencari contoh-contoh lain dari gaya sentuh dan tak sentuh di sekitar kita. Nah, untuk lebih lanjut tentang gaya dan interaksinya terhadap gerak benda, akan kita bahas mengenai hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton. Nah, pada hukum 1 Newton, benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut dengan inersia atau kelembaman benda. Sifat inersia benda yang tidak mengalami resultan gaya atau F sama dengan 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, contoh dari hukum 1 Newton ini misalnya saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm karena ada kucing yang lewat. Nah, badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Nah, ini adalah contoh dari hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton. Di sini ada gambar 2 buah pickup, yang satu pickupnya tidak berisi muatan dan yang lain berisi muatan. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan.
Nah, atau dengan sistematis kita dapat tuliskan seperti ini. A sama dengan sigma F per M, di mana A itu adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekuan kuadrat, F itu adalah gaya dengan satuan Newton, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Nah, untuk perhitungannya, contoh soalnya akan Bu Guru bahas di slide terakhir. Hukum 3 Newton. Nah, di sini Bu Guru memberikan ilustrasi. Misalnya si Budi sedang mendorong tembok. Nah, Budi ini memberikan gaya aksi dan tembok akan memberikan gaya reaksi. Di situ ada keterangan pada gambar. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa gaya aksi itu sama dengan negatif gaya reaksi. Dan yang kedua, gaya aksi reaksi selalu bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Contoh lain pada hukum 3 Newton itu misalnya seperti roket yang terdorong ke atas diakibatkan oleh semburan gas ke bawah. Nah, semakin kuat semburan gas ke bawah, maka roket akan semakin cepat terdorong ke atas. Ini contoh dari hukum 3 Newton. Mungkin kalian bisa mencari contoh-contoh yang lain yang pas dengan hukum 3 Newton. Ya, kali ini Bu Guru akan memberikan contoh soal yang berkaitan dengan hukum 2 Newton. Nah, di sini soalnya kita lihat sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil adalah 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah titik-titik. Nah, sekarang kita analisis soalnya. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui itu apa saja. Di soal di sini dikatakan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi yang diketahui pertama adalah percepatan, lambangnya A kecil, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Yang diketahui berikutnya itu yaitu massa mobil, yaitu 600 kg. Nah, kita tuliskan di sini. Massa lambangnya M sama dengan 600 kg. Berikutnya yang ditanyakan. Nah, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah, nah jadi yang ditanyakan itu adalah gayanya. Oke, berikutnya kita jawab. Rumus yang kita gunakan di awal tadi yaitu percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Nah, karena yang kita cari itu gayanya, jadi rumusnya menjadi gaya sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, tinggal kalian masukkan saja nilainya. Massanya 600, percepatannya 2, tinggal kalian kalikan, akan menghasilkan 1200 Newton. Nah, bagi kalian yang masih bingung kenapa rumusnya bisa berubah seperti ini, awalnya seperti ini, Bu Guru jelaskan di sini dengan rumus segitiga. Nah, kita tuliskan dulu apa saja di dalam rumus segitiga ini. Nah, sebelah sini itu A, di atas F, di bawah sini M. Nah, hubungan antara A dan M itu kali, kemudian hubungan antara F dan A atau F dan M itu adalah bagi. Nah, sekarang untuk melihat cara penggunaannya, misalnya kalian mau mencari massa, tinggal kalian tutup massanya di sini. Tutup, maka rumus yang kelihatan yaitu F per A atau F dibagi A.
Nah, berikutnya, misalnya kalian mau mencari F-nya. Nah, F-nya kita tutup. Maka rumusnya kelihatan menjadi percepatan dikali dengan massa. Nah, seperti itu ya cara menggunakan rumus segitiga dari hukum 2 Newton. Oke. Untuk pembahasan kali ini Bu Guru akhiri sampai di sini. Untuk tugas dapat kalian lihat di Google Classroom. Bagi anak-anak yang masih belum paham mengenai penjelasan pada pertemuan kali ini, maka kita akan ada tatap muka saat kita Zoom ya. Nah, ditunggu saja undangan dari Bu Guru. Oke, Bu Guru akhiri sekarang. Sampai jumpa lagi.